dan di sini kalian udah bisa lihat nih, satu pertanyaan besar yang biasanya akan menjadi bulan-bulanan kalian yang sedang duduk di bangku kelas 3 SMK atau SMA. Kalian SMK kan ya di sini? Iya. Oke. Di sini dari pengalaman aku dulu, ketika aku ditanya ini mau lanjut kemana, itu aku biasanya langsung bingung banget karena satu, aku nggak tahu nih jurusan mana yang kayaknya passion aku nih nggak di sini ya, passion aku nggak di sini ya gitu. Yang kedua, itu aku takut mau jawab karena tidak akan sesuai ekspektasi aku. Aku takut jawabnya ketinggian atau aku takut jawabnya nanti malahan mengecewakan. Oke. Dan biasanya itu bakal keluar, doain aja lah ya. Nah, di sini kalian ada yang udah tahu kalau misalnya mau masuk mana abis SMK? Masih bingung. Oh, belum ya. Oke. Nah, untuk kalian yang masih bingung, izinkan aku untuk mengenalin jurusan aku, yaitu Sains Data Terapan PEX. Nah, gak mungkin aku nyuruh kalian masuk sesuatu yang tidak akan aku jelaskan ngapain aja sih isinya. Oke, di sini Sains Data. Sains Data itu dibangun dari 3 cabang ilmu ini. Yang pertama adalah statistik, yang kedua ada bisnis, yang ketiga itu pemrograman. Bagi kalian yang SMK mungkin udah familiar sama pemrograman ya. Nah, jadi singkatnya, Sains Data itu ibarat pilot di balik kendali pengolahan data. Dia ini adalah orang yang mengolah data itu untuk mendapatkan sebuah informasi atau wawasan atau insight untuk membantu mengambil keputusan dari perusahaan ataupun orang yang punya data, sehingga keputusan itu tuh strategisnya tuh bisa mengembangkan bisnis yang ada. Terus kalian mungkin masih bingung gitu, karena tanggung jawab sains data ini sedikit luas ya, dari mengolah data sampai ke pengambilan keputusan itu dia ada dasarannya di situ. Terus kenapa kalian mesti mempertimbangkan sains data? Yang pertama adalah needs. Di zaman yang sekarang itu kita bisa bilang semuanya itu sudah digitalisasi, bahkan industri itu sudah mau masuk ke 5.0, di mana data-data itu sudah pasti dimasukkan ke perusahaan itu secara digital gitu kan. Bahkan Jokowi sendiri itu bilang kalau misalnya data is the new oil di sini. Makanya dari itu industri sekarang itu sudah mulai melek nih, harus ada nih orang yang ngolah data tersebut gitu. Bahkan dilansir dari Kompas itu diprediksi dari 2012 data scientist ini akan menjadi primadona profesi yang akan sangat dicari oleh industri. Dan itu terbukti di tahun 2018 aja datanya 190.000 orang di Amerika itu udah menggeluti pekerjaan ini. Dan apa itu tentunya akan terus-terusan bertambah dengan meningkatnya kebutuhan industri. Terus yang alasan selanjutnya itu adalah flexibility. Sains data ini bisa masuk di seluruh jejaring industri. Yang pertama, kalian bisa masuk ekonomi, kalian bisa masuk kesehatan, manufacturing, factories. Kenapa? Karena kita bisa tahu kan, setiap perusahaan, jangankan perusahaan deh, kalian aja di HP kalian itu pasti punya data. Maka dari itu, sains data ini bisa mendapatkan wawasan untuk mengoptimalkan penjualan, bisa dapat wawasan untuk prediksi penjualan ataupun stok dan lain-lain itu bisa diprediksi sama sains data. Bahkan kesehatan, deteksi penyakit juga bisa oleh sains data ini. Maka dari itu mungkin kalian bisa udah dapat gambaran gitu ya, sains data ini bisa diperlukan di mana-mana gitu. Terus yang ketiga itu dinamis. Sains data ini adalah profesi yang tidak akan luput oleh waktu, karena profesi ini itu dituntut untuk adaptasi terus dengan perkembangan teknologi kayak teknik informatika. Tapi dia ini selalu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Oke. Terus dari semua kepentingan sains data ini, kenapa kalian harus masuk PEX ya? Bahkan kan karena ini sudah melek ya, universitas lain itu untuk membuka jurusan itu juga. Ada ITB, ada UNESA, di Surabaya ada UNESA, ada UPN, ada ITS, semuanya udah buka. Terus kenapa harus di PEX? Kalian kan SMK, kalian udah tahu kalau misalnya Politeknik itu adalah universitas yang pasti fokus sama praktisnya. Jadi nggak cuma kalian dijejelin sama teori nih, kalian sudah bisa tahu nih prakteknya apa. Jadi ketika kalian lulus nanti dari Politeknik, itu kalian sudah dibentuk sedemikian rupa untuk mengikuti kebutuhan dari industri. Karena Politeknik itu sendiri sudah punya banyak relasi industri sama yang lain. Itu terbukti
dengan kurikulum kita yang sekarang itu sudah mengharuskan magang, ada project based learning. Apa itu project based learning? Itu adalah mengundang praktisi industri untuk ngasih tahu nih di industri itu untuk profesi kita itu apa sih yang sedang dibutuhkan, seperti itu. Dan itu juga dibarengi dengan tenaga pengajar dan juga fasilitas yang memadai di sini dari lab komputer dan juga tenaga pengajar yang sudah ahli di bidangnya. Maka dari itu, menurut aku, PENS itu sendiri sudah sangat unggul ya dibanding universitas-universitas lain. Karena kalian dipastikan akan siap kerja lulus dari sini. Oke, di akhir presentasi ini aku pengen tanya lagi ke kalian. Jadi, mau lanjut kemana? Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lain untuk cakupan karir atau apapun itu, kalian bisa hubungi aku di belakang dan juga bisa ikutin Instagram, Facebook, Twitter, ataupun website dari saya sendiri. Itu bisa kalian kulik sendiri. Oke, dari penjelasan aku ada yang mau ditanyakan? Buat prospek kerjanya gimana? Prospek kerjanya itu nanti kalian bisa jadi data scientist, data engineering, data analis, apa business intelligence juga. Dan untuk lainnya itu masih banyak cabang-cabang lainnya. Dan kalau misalnya karena melihat waktu ya, kalau kamu bisa hubungin aku di belakang aja kalau mau tahu prospek kerjanya lebih lanjut. Oke, sepertinya sudah selesai pertanyaannya. Saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih.